Sword of Coming, episode 101. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika semua orang selesai sarapan dan hendak berangkat, Aliang tiba-tiba datang membawa keledainya dan menyuruh semua orang menunggu sebentar. Ia lalu berteriak, "Keluar!" Penguasa muda Gunung Mejago, yang bahkan lebih cantik daripada wanita, segera bangkit dari tanah. Ia mengenakan jubah putih halus berlengan lebar yang berkibar, memegang kotak kayu panjang di tangannya, membungkuk, dan berkata kepada Aliang dengan senyum penuh hormat, "Dewa Agung, bawahan ini telah menyiapkan beberapa tunggangan untukmu dan rekan-rekanmu. Aku jamin perjalananmu akan lancar sejauh 100 km ke depan." Rasanya seperti berjalan-jalan di taman. Aliang tampak berbeda dari kemarin, orang yang dengan mudah menaklukkan musuh-musuhnya dengan pedang bambu. Senyum hangat tersungging di wajahnya saat ia menjawab, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Bisakah kau menyimpan benda-benda itu sebentar juga? Kau bisa memberikannya kepadaku saat kita hendak meninggalkan Gunung Mejago." Tuan Gunung Muda itu merasa sangat tersanjung, dan dia berkata, "Kau terlalu baik, Dewa Abadi. Kau akan mengurangi kekayaanku." 1. Catatan, ucapan ini diucapkan ketika seseorang merasa dirinya mendapatkan terlalu banyak kebaikan atau keberuntungan dari seseorang atau sesuatu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Aliang menghampiri dan menepuk bahu dewa muda itu. Ia lalu menyerahkan tali kekang keledai putih itu kepadanya dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Bawa keledai ini dan kuda itu ke perbatasan juga." Dengan senang hati, kata Raja Gunung Muda itu dengan sopan. "Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda." Aliang berbalik menatap Li Huai. Keduanya baru saja bertengkar memperebutkan sepotong daging sapi berbumbu saat sarapan, dan anak laki-laki itu menangis, menjerit, dan mengancam bunuh diri, membungkuk serendah mungkin untuk mencapai tujuannya. Ia tidak hanya menawarkan ibu dan adik perempuannya kepada Aliang, tetapi jika Aliang bersedia menerima tawarannya, mungkin Li Huai bahkan akan menawarkan ayahnya kepadanya. Tentu saja, Aliang tidak menunjukkan belas kasihan, dan pada akhirnya, Li Huai hanya bisa menggertakkan gigi dan mengayunkan tangannya, mencoba bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Aliang. Bahkan sekarang, mereka berdua masih terkunci dalam situasi tegang dan bermusuhan yang bisa berubah menjadi pertempuran kapan saja. Aliang mengacungkan jempol dan menunjuk ke arah penguasa Gunung Muda yang penurut di belakangnya, seolah berkata, "Lihat, bocah kecil. Tuan Aliang adalah seseorang yang dihormati dan dipuja di dunia kultivasi. Ingatlah untuk menunjukkan rasa hormatmu di masa depan." Li Huai memutar matanya sebelum berbalik dan meludah ke tanah. Aliang mendengus dan berkata, "Ayo pergi, ayo pergi." Sesaat kemudian, 3 ekor kura-kura hutan yang cangkangnya sebesar meja makan memanjat gunung satu demi satu. Cangkang mereka semerah api yang berkobar. Ketika penguasa Gunung Muda yang sedang memegang tongkat bambu itu mengamati mereka, ketiga kura-kura hutan itu langsung menyusut sedikit ke dalam cangkangnya. Ini bagaikan satu hal yang menaklukkan hal lain. Sebagai penguasa nominal Gunung Gotabel, penguasa Gunung Muda itu tidak mampu menyingkirkan kedua ular piton itu bahkan setelah ratusan tahun. Hal ini disebabkan oleh pembatasan budidaya yang diberlakukan kepadanya. Namun, hewan dan burung yang tersisa tak lebih dari domba dan ayam yang diternakkan oleh rakyat jelata. Setiap kura-kura dapat menampung 3 penumpang, dan sang penguasa Gunung Muda dengan cermat memaku beberapa pagar rendah di tepi cangkang kura-kura. Pagar ini dapat digunakan sebagai pegangan tangan, dan terbuat dari potongan kayu kuat yang ia kumpulkan dari gunung. Semua ini untuk mencegah tamu-tamunya yang terhormat jatuh dari tunggangan mereka. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi semuanya naik ke atas cangkang kura-kura. Li Baoping memanggil Chen Pingan untuk naik ke atas kura-kura hutan pilihannya, sementara Aliang duduk di kura-kura lain bersama Li Huai dan Lin Souyi. Sementara itu, Suhe dan Zulu dapat menikmati kura-kura hutan yang tersisa untuk diri mereka sendiri. Li Huai sangat gembira. Ketika kura-kura hutan mulai bergerak, ia hanya bergoyang sedikit ke depan dan ke belakang, tanpa ada tanda-tanda turbulensi. Ternyata, ini jauh lebih nyaman daripada kereta kuda. Meskipun kura-kura hutan terlihat canggung, mereka sebenarnya cukup cepat. Li Huai memukul lutut Aliang dengan penuh semangat, dan ia berseru, "Astaga! Ini pertama kalinya aku menunggangi kura-kura sebesar ini. Aliang, kau memang jahat dan kejam, tapi akhirnya kau melakukan sesuatu yang baik." Aliang menatap Li Huai dengan iba, lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa tumbuh sampai usia segini?" Dari kelihatannya, kota kecil ini memang sederhana dan bersahaja.
Li Huai menoleh ke arah Lin Souyi dan bertanya, apakah Liang mengatakan hal-hal buruk tentangku? Lin Souyi sedang beristirahat dengan mata terpejam saat ini, seolah-olah ia sedang menikmati semilir angin musim semi yang berhembus lembut di hadapannya. Ia sama sekali mengabaikan pertanyaan Li Huai. Ada ekspresi licik di wajah Li Huai saat dia berbalik menghadap Liang dan mencoba mengartikan beberapa petunjuk dari wajahnya. Ekspresi Liang tampak tegas saat dia berkata kepada anak muda itu, aku mengatakan sesuatu yang baik tentangmu. Li Huai melirik pedang bambu hijau yang tersampir di kaki Liang sebelum melirik labu perak kecil yang tergantung di pinggangnya. Liang, bolehkah aku bermain dengan golok bambu itu? Tanyanya. Liang menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu tidak cocok menggunakan pedang bambu. Li Huai mengerutkan kening dan bertanya, lalu senjata apa yang cocok untukku? Ekspresi Liang tampak serius saat ia menjawab, kau bisa berbicara dengan akal sehat kepada orang lain. Kau bisa menaklukkan orang lain dengan akal sehat dan kebajikan. Li Huai mendesah dan meratap dengan putus asa, tapi aku tidak bisa. Kenapa begitu? Tanya Liang penasaran. Ia hanya bercanda dengan anak muda itu. Li Huai menatap pemandangan hijau subur di kejauhan, di mana sesekali ia melihat sekuntum bunga musim semi yang sedang mekar sempurna. Suaraku terlalu pelan, dan ibu bilang siapapun yang lebih keras dalam perkelahian adalah siapapun yang berakal sehat, katanya lirih. Namun, ayah tidak suka bicara, dan bahkan pukulan di kepala pun tidak akan membuatnya bersuara sedikit pun. Adikku juga orang yang lembut dan pendiam yang tidak banyak bicara. Jadi, jika terjadi sesuatu saat ibu tidak ada, ayah dan adikku hanya bisa saling memandang tanpa daya. Pemandangan yang sungguh mengkhawatirkan. Sebenarnya, aku juga tidak suka berdebat dengan orang lain. Namun, ketika aku hanya diam dan melihat ibu berdebat sengit dengan orang lain, terkadang aku khawatir suatu hari nanti ibu akan terlalu tua untuk berdebat. Lalu, apa yang akan kami lakukan? Keluargaku sangat miskin sehingga kami bahkan tidak mampu memperbaiki lubang di atap rumah kami. Ayah tidak mampu, dan ketika adikku besar nanti, dia pasti akan menikah dan pergi ke tempat lain. Saat itu, apa yang akan kami lakukan jika tidak ada yang bisa berdebat dan memperjuangkan kami? Bukankah kami akan dirundung sampai mati oleh orang lain? Pikiran Lin Souyi sedikit goyah. Liang mendecak lidahnya karena heran dan berkomentar dengan nada geli, orang kecil sepertimu bisa berpikir sejauh itu ke masa depan. Tapi aku tidak punya pilihan, kata Li Huai kesal. Ibu bilang aku satu-satunya orang di keluarga yang punya nyali. Tuan Qi juga mengajari kami bahwa mereka yang tidak merencanakan masa depan pasti akan menghadapi masalah. Jadi aku harus menanggung, apapun itu. Hari hujan, kata Liang sambil tersenyum, membantunya menyelesaikan idiom tersebut. Catatan, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari sulit berarti mengambil tindakan pencegahan atau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Li Huai menggelengkan kepalanya dan bertanya, Lin Souyi, apa yang Tuan Qi katakan tentang orang-orang berbudi luhur? Lin Souyi membuka matanya dan melafalkan perlahan, orang berbudi luhur menyembunyikan bakat mereka dan hanya memperlihatkannya saat situasi memanggil. Li Huai menunjuk Liang dan menghakimi, Liang, kau mencoba pamer dengan hanya setengah cangkir pengetahuan. Lin Souyi merasa ingin pindah ke kura-kura hutan tempat Chen Pingan dan Li Baoping duduk. Setidaknya, dia tidak perlu mendengarkan omong kosong ini lagi. Liang melepaskan ikatan labu dan meneguk anggurnya, sambil terkekeh, aku sudah mencapai kesepakatan dengan penguasa gunung-gunung Meja Go kemarin. Sebagai kompensasi, dia dan kedua binatang buas itu akan memberi kita hadiah perpisahan saat kita pergi. Apa kau lihat kotak kayu panjang tadi? Mereka yang berada di dunia kultivasi menyebutnya pagoda harta karun horizontal, dan cara kerjanya sama misteriusnya dengan 100 rak harta karun tegak. Pagoda itu penuh dengan harta karun berharga, dan awalnya aku ingin memberi kalian masing-masing satu harta karun. Tentu saja kalian juga begitu. Namun, sekarang kalian bisa mengucapkan selamat tinggal pada harta karun kalian. Li Huai tidak terpengaruh, dan dia hanya berkata dengan ekspresi tegas, Liang, aku tahu perutmu dapat memuat 100 perahu besar. Liang tergagap dan bertanya, omong kosong apa yang kau katakan? Lin Souyi menyela dengan cara yang tampak santai, perut seorang Perdana Menteri cukup besar untuk menampung sebuah perahu. Catatan, pepatah ini merujuk pada orang yang berwawasan luas dan murah hati. Kita lanjut ke alur ceritanya. Liang tertawa terbahak-bahak saat dia memukul kepala Li Huai. Kura-kura hutan menempuh jalur pegunungan yang tenang saat melintasi pegunungan dan menyeberangi sungai. Gerakan mereka lembut dan santai, sehingga penumpangnya pun merasa riang dan santai. Ketika melewati daerah yang indah, Liang akan menyuruh mereka beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan.
Ketika mereka melewati hutan bambu hijau yang kecil dan rimbun, Chen Pingan mengambil parangnya yang patah dan menebang 2 batang bambu. Ia kemudian memotongnya dengan panjang yang berbeda-beda dan memasukkannya ke dalam keranjang bambunya. Li Huai tahu alasannya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk melompat-lompat kegirangan. "Aku akan segera membeli rak buku," teriaknya berulang kali. Ketiga kura-kura hutan itu sedang beristirahat di kejauhan, dan ketika mereka melihat Chen Pingan menebas 2 batang bambu, mata kuning mereka yang sebesar kepalan tangan dipenuhi dengan kekaguman. A Liang sedang minum di dekatnya, dan sambil memperhatikan gerakan cekatan anak muda yang sibuk itu, ia tersenyum dan berkata, "Keputusan yang cukup cerdas. Namun, sayang sekali, kau masih belum bisa menikmati keberuntungan." Sebelum berangkat, Li Baoping bertanya kepada Su He apakah ia dan Zulu boleh duduk di atas kura-kura berdua. Su He tentu saja tidak menolak permintaannya. Namun, ia mengingatkan putrinya untuk menjaga nyonya muda itu dengan baik, yang dijawab Zulu dengan anggukan. Su He pun berjalan menghampiri Chen Pingan dan duduk di atas kura-kura yang sama. Sementara itu, Chen Pingan membelah tabung bambu hijau zamrud menjadi potongan-potongan kecil. Namun, ia tidak membawa tali rami, jadi rak buku ini paling cepat bisa terbentuk ketika mereka tiba di kota lilin merah. Su He mengambil sepotong bambu, dan ia menyadari bahwa bambu itu sangat ringan namun juga sangat kuat. Hal ini mengingatkannya pada tongkat bambu hijau yang dipegang oleh penguasa Gunung Mejago. Ia langsung tersadar, hutan bambu seluas 1 atau 2 mu saat itu jelas bukan hutan bambu biasa. Mungkin itu bahkan salah satu area di mana energi spiritual Gunung Mejago berkumpul. Catatan, mu adalah satuan luas Tiongkok yang setara dengan sekitar 1/6 hektar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Su He sungguh-sungguh mengagumi nona muda itu, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada Chen Pingan, "Bambu ini sungguh luar biasa, dan jika kau menggunakan parang biasa untuk memotongnya, bilahnya pasti sudah terkelupas atau bengkok sejak lama. Setelah kau selesai membuat 2 rak buku ini, mungkin nona muda akan merasa sedikit murung. Karena pada akhirnya, rak buku kecilnya lah yang paling biasa." Chen Pingan tercengang. Ia menoleh ke kura-kura hutan tempat A Liang dan yang lainnya duduk, dan bertanya dengan ragu, apakah hutan bambu itu ada hubungannya dengan penguasa gunung Go Table Mountain. A Liang mengangguk dan menjawab, wilayah itu menyimpan sebagian besar kekayaannya. Hutan bambu menyerap energi spiritual dari gunung, dan butuh 100 tahun bagi batang bambu untuk menjadi hijau zamrud ini. Baru setelah 500 tahun berikutnya, batang bambu berpotensi mengumpulkan sedikit saripati kayu hijau. Namun, seharusnya itu tidak terlalu penting. 2 batang bambu yang kau tebang itu baru berusia sekitar 200 tahun, jadi penguasa gunung itu tidak akan terlalu terganggu. Paling-paling, dia hanya akan merasa sakit sebentar. Dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Chen Pingan menghela napas dan mengurungkan niatnya untuk kembali memanen lebih banyak bambu. "Ada apa? Kamu merasa 2 batang terlalu sedikit? Mau kupilihkan yang kualitasnya lebih bagus?" tanya A Liang. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak apa-apa. Pergi ke sana dan pulangnya kurang dari 1 jam. Tidak repot sama sekali," komentar Su He. Chen Pingan memandangi keranjang bambu di samping kakinya. Keranjang itu penuh dengan potongan-potongan bambu, namun masih banyak ruang kosong yang bisa memuat lebih banyak lagi. Namun, ia tetap menggelengkan kepala dan berkata, lebih penting untuk terus maju. Su He tidak terlalu memikirkannya, dan berkata sambil tersenyum, saat berlatih bela diri, menempa diri sangatlah penting. Jika seseorang tidak berlatih tanding dengan orang lain, mustahil bagi mereka untuk mencapai prestasi yang tinggi. Jadi, ketika kita punya waktu luang, mengapa kita tidak berlatih tanding satu sama lain? Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Meskipun saya menyebutnya latihan tanding, saya hanya bisa menjamin bahwa saya tidak akan melukai Anda. Selain itu, saya pasti tidak akan bersikap lunak kepada Anda. Jadi, persiapkan diri Anda secara mental untuk menerima pukulan. Chen Pingan sangat gembira, dan dia berkata sambil tersenyum lebar, "Paman Su, pukul aku sekeras yang kau bisa." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Siang belum tiba, tetapi kura-kura hutan sudah setengah jalan keluar dari pegunungan. Mereka berhenti di sebuah kolam di bawah air terjun, dan mereka semua sibuk dengan peran masing-masing, membuat perapian kecil dan memasak makan siang. Sementara itu, Chen Pingan diam-diam memberitahu Li Baoping tentang situasi rak buku. Setelah mendengar penjelasannya, senyum lebar tersungging di wajah gadis kecil itu. Akhirnya, ia dipenuhi rasa bangga saat menepuk rak buku kecil yang tak pernah lepas darinya dan berseru, "Rak buku terbaik di dunia ada di sini. Bahkan, aku sudah memberinya nama Jubah Hijau." Setelah makan siang,
Liang memanggil Chen Pingan ke kolam yang dalam. Air terjunnya tidak besar, jadi udara dingin yang keluar darinya juga tidak terlalu menyengat. Mereka berdua berjalan berdampingan. Setelah ragu sejenak, Liang bertanya, menurut apa yang kau katakan sebelumnya, kau sekarang memiliki 5 gunung di wilayah mata air naga. Gunung Tertindas, Gunung Kitab Suci yang berharga, Gunung Awan Pelangi, Gunung Ramuan Abadi, dan Gunung Permata Sejati. Chen Pingan mengangguk dengan ekspresi bingung. Ia tidak menyembunyikan apapun dari Liang, dan berkata perlahan, Gunung Tertindas adalah gunung yang paling berharga, dan Gunung Kitab Suci yang berharga juga cukup berharga. Namun, 3 gunung lainnya tergolong biasa saja, terutama Gunung Permata Sejati. Gunung itu hanyalah sebuah bukit biasa. Liang menepuk pelan gagang pedangnya sambil merenung sejenak. Nilai sejati pegunungan ini terletak pada fakta bahwa mereka menyimpan energi spiritual yang jauh lebih besar daripada dunia luar. Bukan hanya kelima monster yang kita temui yang mencoba mengikuti sungai jimat besi dan memasuki kota asalmu, tetapi sebenarnya ada banyak roh dan binatang buas yang baru saja sadar yang juga bergegas menuju kota asalmu. Namun, takdir dan kemampuan merekalah yang menentukan siapa yang cukup beruntung untuk akhirnya mendapatkan sebidang tanah di sana. Liang menyesap anggur sebelum melanjutkan, jangan merasa seperti pencuri yang masuk ke rumahmu ketika roh dan binatang buas ini memasuki gunungmu. Persis seperti situasi di Gunung Mejago. Mengapa penguasa gunung membiarkan kedua ular piton itu perlahan-lahan tumbuh lebih kuat di bawah pengawasannya? Alasannya sederhana. Setelah penguasa gunung dilucuti gelarnya sebagai dewa resmi, Gunung Mejago membutuhkan orang lain untuk membelanya jika ingin mempertahankan energi spiritual. Ia membutuhkan orang lain untuk menjaga gunung, menekan energi yin, dan juga menarik keberuntungan. Liang, maksudmu aku harus mengundang penguasa gunung Go Table Mountain atau 2 ular piton itu ke gunungku? Jadi, ini seperti mereka menjaga propertiku? Tanya Chen Pingan. Liang membungkuk dan dengan santai mengambil kerikil. Ia melemparkannya ke dalam kolam dan menggelengkan kepala sambil tersenyum, berkata, kau hanya setengah benar. Menetapkan dewa-dewa resmi baru untuk gunung dan sungai adalah tugas penting bagi Kekaisaran Li Agung dalam waktu dekat. Ini berkaitan dengan nasib kekaisaran, dan mereka pasti tidak akan membiarkan pihak lain ikut campur. Mengenai gunung mana di kota asalmu yang akan menikmati kehadiran dewa gunung yang diakui oleh istana resmi? Kaisar pasti akan menugaskan beberapa orang mati ke sana, lebih tepatnya, roh-roh heroik. Tidak masuk akal bagi penguasa gunung Go Table Mountain untuk tinggal di gunungmu. Bagaimanapun, bahkan jika Gunung Tertindas atau Gunung Kitab Sucimu cukup beruntung untuk menampung dewa gunung yang ditetapkan oleh Istana Kekaisaran, yang mengizinkan kuil dibangun, patung didirikan, dan dupa dipersembahkan, penguasa gunung di daerah ini tidak akan bisa menjadi dewa gunung di pegununganmu kecuali ia lulus ujian ketat dari Kementerian Astronomi. Jika tidak, ia hanya akan bisa tinggal di Gunung Go Table. Tapi mungkin dia masih punya secercah harapan. Lagi pula, dia sudah berada di sini selama ratusan tahun, jadi dia patut dipuji atas kerja kerasnya, kalaupun bukan karena jasanya. Lagi pula, dia juga tidak membuat masalah besar. Mungkin Kaisar Kekaisaran Li Agung akan berbaik hati padanya dan dengan mudah mengangkatnya menjadi dewa gunung sekaligus meningkatkan status Gunung Mejago. Jadi, dia tidak akan menyetujui permintaanmu bahkan jika kau pergi dan memintanya. Bagi para dewa ini, status mereka sebagai dewa yang dapat menikmati persembahan dan dupa sangatlah penting. Lagi pula, tidak ada jalan kembali setelah mereka berkomitmen. Chen Pingan berjongkok di sebelah Liang dan bertanya dengan ragu, kalau begitu, haruskah aku mengundang 2 ular piton itu? Liang terus melemparkan kerikil ke dalam kolam sambil tersenyum dan menjawab, sulit untuk memutuskan. Meskipun kedua binatang itu cukup kuat, mereka telah melakukan banyak dosa selama bertahun-tahun. Jika kabar ini sampai tersebar, reputasimu akan tercoreng. Jika aku mengizinkan mereka pergi ke Gunung Tertindas atau Gunung Kitab Suci yang berharga, bisakah aku menjamin mereka tidak akan memakan siapapun? Tanya Chen Pingan. Liang tergagap mendengar pertanyaan ini. Ia mengusap dagunya dan menjawab, memakan manusia. Dengan energi spiritual yang begitu melimpah, hewan-hewan ini biasanya akan sepenuhnya fokus pada kultivasi. Namun, ular piton ini adalah bagian dari keluarga naga banjir, jadi mereka pada dasarnya berdarah dingin. Tidak mengherankan jika mereka mencicipi beberapa manusia karena bosan. Misalnya, jika seorang penebang kayu kurang beruntung bertemu ular piton ini saat berburu makanan, sungguh sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi padanya. Chen Pingan melanjutkan dengan pertanyaan lain, kalau begitu, bolehkah saya memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka tidak boleh memakan manusia jika mereka bercocok tanam di gunung saya? Apakah ini mungkin, Liang?
Tidakkah kau takut mereka akan setuju sekarang, tapi mengingkari janji mereka setelah memasuki gunungmu? Balas pria bertopi bambu itu. Tidakkah kau takut mereka akan menelan seseorang setiap kali teguk? Lagi pula, kau tidak akan kembali ke gunungmu dalam waktu dekat. Chen Pingan tampak bersemangat saat menjelaskan perlahan, Liang, bukankah kau bilang ada kantor pos di kota Lilin Merah? Kantor pos bisa mengirim surat, jadi aku bisa menulis surat kepada Tuan Ruan dan meminjamkan gunung kitab suci harta karun dan 2 gunung lainnya kepadanya selama 50 tahun lagi. Jika Tuan Ruan merasa itu belum cukup, aku bisa menambahkan 50 tahun lagi. Sebagai imbalannya, aku akan memintanya untuk mengawasi kedua binatang buas itu. Jika mereka berani melukai siapapun, dia bisa membunuh mereka dengan 1 pukulan. Ini lebih baik daripada meninggalkan mereka di Gunung Mejago di mana mereka bisa terus menyakiti orang lain. Tentu saja, aku hanya menyebutkan skenario terburuk tadi. Saat itu, aku akan membiarkan ular piton hitam yang berpotensi menjadi naga banjir itu tinggal di gunung tertindas. Itu bisa membantuku mengumpulkan kekayaan di sana. Liang, kau juga pernah bilang kalau ular piton berhasil berevolusi menjadi naga banjir. Tempat mereka berevolusi tanpa terasa akan menjadi tempat yang penuh berkah. Benarkah itu? Sebenarnya, aku bahkan bisa sedikit lebih tak tahu malu dan meminta Tuan Ruan untuk mengizinkannya tinggal di Gunung Kitab Suci Harta Karun. Coba pikirkan, jika ular piton putih itu cukup beruntung untuk berevolusi menjadi naga banjir juga, bukankah aku akan mendapat untung yang lebih besar? Aku sudah khawatir sepanjang waktu setelah membeli gunung-gunung ini, jadi setidaknya aku akan merasa telah melakukan sesuatu dengan mereka jika aku membiarkan kedua ular piton itu tinggal di dalamnya. Rasanya seperti aku menghasilkan banyak koin tembaga setiap hari. Aku hampir bisa mendengar dentingan koin-koin itu. Liang sedikit tertegun saat menatap Chen Pingan yang berbicara dengan penuh semangat. Ia bingung harus tertawa atau menangis. Akhirnya, ia bertanya dengan emosi yang rumit, Chen Pingan, apa kau benar-benar suka menghasilkan uang sebanyak ini? Chen Pingan tertegun, dan dia membalas, apakah ada orang di dunia ini yang tidak suka menghasilkan uang? Liang membetulkan topi bambunya, tak ingin bicara lagi. Kalau tidak, kata-katanya pasti tak akan didengar. Dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku mengira kamu akan menolak tawaran ini. Mengapa begitu? Tanya Chen Pingan bingung. Liang menenggelamkan air di tangannya untuk mencuci muka. Ia lalu berbalik dan terkekeh, misalnya, kupikir kau akan bilang kau lebih suka membunuh kedua binatang itu daripada menampung mereka. Meskipun kau miskin, klan Chen-mu sangat saleh, jadi bagaimana mungkin kau membiarkan mereka memasuki gunungmu? Dan seterusnya dengan segudang alasan. Aku sudah siap mendengarkan ceramahmu. Ekspresi Chen Pingan menjadi tenang, lalu ia mengambil kerikil dan melemparkannya pelan ke dalam kolam. Setelah terdiam sejenak, ia tiba-tiba berbalik dan menepuk bahu Liang, berkata, Liang, kau masih terlalu muda dan naif. Liang mengangkat alisnya dan berkomentar geli, oh, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Kamu bahkan bisa bercanda. Chen Pingan meniru ekspresinya, juga mengangkat sebelah alisnya. Anehnya, ia juga menunjukkan sedikit ekspresi nakal. Liang tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri. Chen Pingan juga berdiri. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan bertanya dengan cemas, Liang, yang terpenting, apakah kedua ular piton itu bersedia memindahkan liang mereka? Liang terkekeh dan tidak menjawab. Namun, Chen Pingan dapat melihat tangannya bersandar pada gagang pedangnya. Liang menepuk-nepuk pedangnya dan bercanda, lihat, kau juga harus cepat berlatih bela diri dan teknik tinju. Nanti, kau bisa mulai berlatih ilmu pedang. Kalau tidak, kau mungkin mau berunding dengan orang lain, tapi apa yang akan kau lakukan jika orang lain tidak mau berunding denganmu? Kau harus menggunakan ini. Chen Pingan tidak memberikan komentar mengenai hal ini. Mereka berdua kembali ke tempat yang lain berada, dan Liang bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu tidak mengumpulkan lebih banyak bambu tadi? Tidak akan ada kesempatan lagi setelah kita meninggalkan tempat ini. Nanti, kamu tidak akan bisa membelinya meskipun kamu menawar dengan harga tinggi. Seseorang pernah berkata kepada saya bahwa orang perlu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka juga perlu tahu kapan harus berhenti, jawab Chen Pingan santai. Kau benar-benar percaya omong kosong itu? Tanya Liang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Chen Pingan meletakkan tangannya di belakang kepala. Ini adalah momen relaksasi yang langka baginya, dan kepalanya bergoyang seperti batang bambu ramping yang tertiup angin sepoi-sepoi. Itu karena aku belum pernah mendengar prinsip agung apapun dalam hidupku. Jadi setelah akhirnya mendengar satu atau dua frasa, aku tidak akan bisa melupakannya bahkan jika aku mau, jawab Chen Pingan lembut.
Berdiri di kejauhan, Su He tiba-tiba berteriak, "Chen Pingan, haruskah kita mencari tempat kosong untuk bertanding?" "Tentu saja," jawab Chen Pingan sambil berlari mendekat.